banyak jalan-jalan terbuka ketika kami kerasa bahwa ada jalan buntu. Tapi kami punya Tuhan yang lebih berkuasa di atas segala permasalahan dan persoalan. Kami punya Allah yang menyembuhkan kami. Kami punya Allah yang memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera di tengah segala macam situasi. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami punya Engkau. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami bersyukur karena kami punya sahabat yang terbaik. Engkau selalu ada di situ bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Dan Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu lebih dekat lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami percaya kami dapat lebih mengenal Engkau lagi. Dan mengetahui apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Sorry, saya lupa tuh saya ngomong silakan duduk jadi. Oke, senang ketemu dengan saudara lagi di hari ini dan udah 2 bulan ini tema kita itu kita ngomongin soal masalah giving gitu ya. Jadi selama udah 8 minggu berarti ya. Kita bicara mengenai giving dan ini adalah di minggu terakhir kita berbicara mengenai masalah memberi. Bulan depan kita udah masuk ke tema misi gitu ya. Dan ini seperti tadi dibilang di pendahuluan ini sudah masuk premisi gitu. Jadi saudara udah ngelihat proyek-proyek yang sedang kita jalankan, apa yang gereja ini sedang lakukan di dalam proyek-proyek misi kita. Dan ini kurang enaknya nih kalau andai kata jadi pembicara terakhir di tema 2 bulan gitu ya. Ini udah banyak banget nih angle-angle-nya. Dan kita udah ngelihat dari berbagai macam sudut mengenai masalah memberi gitu ya. Dan pada hari ini saya mau mengajak saudara, mengajak kita semua, kita mau merenungkan satu kisah sebetulnya. Ini tentang kisah janda yang miskin ya. Ini kisah bukan kisah yang asing nih kelihatannya ya. Tetapi dan ini juga pernah saya khotbahkan juga beberapa waktu yang lama, udah cukup lama sebenarnya. Tetapi kita mau ngelihat kisah ini dari angle yang baru. Ini juga nih hebatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa dari kisah yang sama bisa kok tiba-tiba bisa mendapat satu pengertian yang baru gitu ya, terutama mengenai masalah memberi. Mari kita buka Matius 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Sorry, Markus ya. Ini ya saya kekecilan loh. Ya, Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Saya akan bacakan untuk saudara, ada di depan harusnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Next. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ini cukup mengejutkan karena yang dimasukin kalau secara jumlah yang dimasukin janda miskin itu lebih kecil daripada kebanyakan orang. Tetapi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, ini kan ya Tuhan Yesus itu kadang-kadang out of the box. Karena Tuhan bilang yang dia masukin nama dia itu lebih besar daripada semua yang orang-orang kaya yang masukin. Kalau jumlahnya mungkin paling kecil tapi sebetulnya dia masukin lebih besar. Ya, ini paradoks nih. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Ini Tuhan kasih tahu kenapa alasan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Nah, kita mau ngebahas ada 3 hal yang kita mau renungkan pada hari ini sesuai dengan tema memberi dan ngomongin soal masalah misi. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi berkat bagi kita semua ya. Firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ini pelajarannya saya dapat, ini ceritanya cukup menarik. Yang pertama adalah kemurahan hati muncul itu dari hubungan dengan Tuhan.
Kemurahan hati muncul dari hubungan dengan Tuhan. Dari mana? Dari mana? Kok kita tahu bahwa kemurahan hati itu muncul dari hubungan dengan Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa janda ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan? Dari imannya masalahnya. Kalau kita compare ayat ini ada 4 versi Alkitab. Muncul gak? Kalau kita compare, ini 4 ayat, ini 4 nih supaya bisa ngelihat ininya ya, bisa ngelihat versinya ya. Tadi TB terjemahan baru udah dibacain, ini versi The Message. Saya bacain bahasa Indonesianya. Semua memberi dari apa yang mereka nggak ngerasa kehilangan. Nangkep nggak maksudnya? Segini mah nggak ada artinya lah. Nah itu yang dikasih ke gereja tuh yang gitu. Ini kan ada ini ya. Ini kita nih punya level di mana pemberian kita itu bisa membuat jantung berdebar, atau pemberian kita itu bisa membuat tangan kita gemeteran pas lagi ngasih. Ini level di mana pas lagi kita ngasih gak kerasa apa-apa. Iya. Coba sekarang ini nanti kita tes pas lagi ngasih persembahan di akhir. Saudara buka dompet saudara. Ini level yang dimana jantung saya berdebar kalau saya kasih ini. Ini level kalau dikata dimana kelihatannya tangan saya gemeteran pas lagi masukin persembahan. Yang ini level dimana saya nggak ngerasa apa-apa. Nih, saya pernah dengar cerita soalnya. Jadi pas lagi dulu lagi zaman dahulu kala waktu Majapahit masih berkuasa. Kita kan persembahan kan di ini ya, pakai kantong persembahan kan, diputer kan, ya kan ya. Biasanya kan dari depan, sama dari belakang ya kan. Yang di tengah jadi ada waktu untuk buka dompet dan ngelihat isinya. Kalau yang di depan kan biasanya kan langsung, dulu sampai sini aja gitu. Nah ini ceritanya ada 2 orang duduk di tengah ngelihat persembahan udah mulai di ini, terus suaminya ngebuka. Gitu ya, ngebuka, kresek, istrinya bingung, kresek-kreseknya gak pernah berhenti. Lalu dia ngeliatin, kamu tuh lagi nyariin apa sih? Gitu, bilangnya enggak. Ini lagi nyariin 5 ribuan saya kemana ya? Itu ngasih di level yang tadi di versi The Message bilang, dia ngasih di tingkatan yang enggak ya itu mah udahlah gitu. Ngasih dari yang never miss. Balik lagi tadi. Mana? Ini ayatnya. Sorry, saya bergantung ke sini. Sedangkan si janda miskin itu memberi besar, ekstravagan itu gede banget gitu. Dia kasih semua. Versi CEV. Semua orang ngasih, semua yang lain maksudnya, ngasih apa yang mereka nggak butuhin. Nangkep nih ya, kan jadinya ya. Tapi dia ini sangat miskin. Dan dia ngasih semua yang dia punya. Versi ESV. Mereka memberi dari kelimpahan mereka, tapi dia ngasih dari kekurangan dia, sehingga dia taruh semua apa yang dia punya. Itu versinya ESV. Nah ini menarik kan ya, menariknya kan gini jadinya. Di sini kita ngelihat bahwa janda miskin itu dia ngasih semua. Kan dengan begitu itu kan menunjukkan yang pertama begini, dia itu mau percaya Tuhan, ini ya seharusnya nih. Kalau Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu, seharusnya kita tuh nggak goyang kalau pas kita lagi ngasih. Kan Tuhan sumber segala sesuatu, betul kan? Dan ini juga menunjukkan bahwa kita menghargai dan bersyukur atas berkat yang Tuhan kasih sama kita. Seharusnya tuh iman si janda tuh. Percaya juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita, bahkan ketika kita memberi. Karena walaupun kelihatannya memberi itu adalah kita berkurang, tapi sebenarnya kejadian nggak begitu. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Saya akan cepat dikit. Dengan demikian nih, kalau ngelihat dari kasus si janda yang miskin itu, kemurahan hati
itu nggak kenal batas status atau batas kekayaan. Bukan itu patokan. Saya ulang nih ya. Kemurahan hati, memberi, itu nggak kenal batas status atau kekayaan. Janda miskin ini nggak punya harta. Tapi dia memberikan apa yang dia punya dengan sepenuh hati. Kenapa kok saya ngomong begini? Karena sering kali, ini udah beberapa kali ngedenger, nggak setiap kali sih. Tapi udah beberapa kali ngedenger kalau ada orang yang ngomong begini, saya akan ngasih kalau andai kata saya udah kaya. Saya akan ngasih kalau pendapatan saya meningkat. Saya ngasih kalau andai kata saya udah begini-gini nih, ya sekarang aja masih kurang. Ini jangan salah tangkap ya, ini pendeta keji nih. Udah miskin aja masih diperes-peres. Nih jangan salah tangkap nih, jangan salah begini nih. Tapi sebenarnya kemurahan hati nggak bergantung dari kekayaan yang kita punya. Giving itu nggak tergantung dari berapa besar harta yang kita punya. Percaya deh, kalau andai kata saudara nggak bisa memberi pada saat saudara lagi kekurangan, saudara juga nggak akan pernah bisa memberi pada saat saudara kelimpahan. Saya deh. Dulu saya tuh punya pandangan begini. Dulu. Orang yang suka memberi pasti kaya secara materi. Logikanya. Karena Tuhan itu mengasihi orang yang suka memberi. Dan Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Gitu kan? Nih nanti kita ngomongin juga nih masalah benih. Kalau Tuhan menyediakan benih ditabur dan Tuhan senang kepada orang yang suka memberi, pasti dia akan perbanyak benihnya, gitu kan? Berarti seharusnya, ini yang di pikiran saya nih, logikanya kalau menurut firman Tuhan ya, kalau menurut itu ya, benih yang tadi itu, maka seharusnya orang yang banyak memberi, pasti itu akan berkati dengan materi yang melimpah. Karena dia harus sediain pelurunya supaya orang ini menabur gitu. Itu logika saya. Tapi masalahnya adalah, ini beberapa kali dalam beberapa kasus dan beberapa kejadian saya alami langsung dan setelah ngerenungin lagi firman Tuhan, terutama tentang janda yang miskin ini, kejadiannya nggak selalu begitu. Kok lucu ya? Ada orang-orang yang nggak kaya secara materi, tapi murah hati, generous. Benar, murah, gampang banget ngasih orang. Ketika ini kasihan, gampang banget merasa kasihan dan dia ngebantu gitu. Yang orang kaya, yang saya anggap lumayan secara materi gitu, nggak bergeming apa-apa, diem aja. Tapi ya orang yang biasa-biasa aja, yang saya tahu mungkin keuangannya nggak seberapa, tapi kok generous ya. Ini kan menunjukkan begini loh sebenarnya. Mohon maaf ya. Kalau kemurahan hati itu ngomongin soal masalah attitude di dalam hati yang timbul dari hubungan dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan berapa banyak harta yang saudara punya. Jadi kalau andai kata bilang, saya akan memberi setelah saya kaya. Saya akan memberi setelah saya percaya deh. Nggak kejadian juga. Yang bedanya apa antara punya uang sama nggak punya uang? Berkorelasinya itu dengan jumlah yang diberi, bukan masalah dengan kemurahan hati. Tapi nggak ada hubungannya dengan attitude kemurahan hati. Jadi kalau dari kecil kita nggak biasa memberi, gede pun nggak biasa memberi. Punya banyak uang pun sama, nggak biasa memberi. 2 bulan yang lalu kita ngomongin soal masalah keterikatan dengan sesuatu. Ini lagi ya, main logik lagi. Kalau kita terikat dengan sesuatu, itu hanya akan mendatangkan kesenangan sementara, betul ya? Betul kan? Tapi setelah itu, keterikatan itu akan menimbulkan rasa cemas, takut, insecure karena kita takut kehilangan. Ini logika dari keterikatan. Masukin ke konteksnya giving ya.
terutama dalam masalah memberi, dalam masalah keuangan. Logikanya aja ya. Ini problem juga nih, masalahnya gini, bentar ya, saya mau mulai dari mana ya? Ini bukan berarti kita bukan berarti bahwa saya bilang bahwa oke, kalau gitu kita nggak usah nyari duit. Ini jangan salah tangkap juga nih. Tapi persepsi terhadap uang itu hanya jadi problem. Bener loh, dengan uang kita bisa jalan-jalan. Dengan uang kita bisa dapat happiness, bisa dibilang ya, happiness. Kan bisa jalan-jalan, kalau lagi stres bisa belanja. Ya. Ini kasus saya alami sendiri nih, ini nggak ngadain orang nih ya. Kalau andai kata lagi stres sih ngelihat shopping gitu ya, ngelihat kayaknya ada barang yang bagus gitu, beli barang masih bisa deh beli tek gitu ya. Pas barangnya nyampe rumah seneng deh rasanya terima barang bagus gitu kan, treat diri sendiri terima barang bagus, kayaknya asik deh nih gitu ya, happy. Tapi setelah itu hilang gitu. Jalan-jalan kan juga gitu, ya nggak? Mau ngapain? Mau healing. Mau jalan-jalannya panjang, mau jalan-jalannya pendek, taruhlah ke Pantai Indah Kapuk misalnya itu ya. Mau jalan-jalan, mau duduk di pinggir pantai, makan, selesai happy, pulang, selesai, besok ada kerjaan, turun lagi itu. Set. Tapi kan seenggaknya kan saya ada happy walaupun sebentar. Karena saya punya uang. Saya bisa melakukan itu. Iya. Tapi kan gini ya, kesenangan yang sedikit sesaat begitu tuh ya, itu bikin orang rada kecanduan memang. Gini. Dan itu butuh uang, betul kan? Nih ya. Suruh bisa nangkap dia nih, mudah-mudahan bisa ngikutin saya nih. Nah terus gini kan masalahnya. Kalau kita menganggap bahwa uang itu membawa kebahagiaan, uang itu membuat saya senang, uang itu membuat saya happy. Yang jadi pertanyaan, saudara mau nggak ngelepasin? Logika aja. Nggak mau. Mau nggak melepasin sesuatu yang membuat saudara bahagia? Nggak mau. Ini bukan masalah kaya miskin. Tapi kalau kita menganggap bahwa uang itu membawa saya kebahagiaan, dan itu adalah sumber kebahagiaan saya. Karena saya dapat kok dari jalan-jalan, saya dapat kok walaupun turun naik begitu. Mau ngelepasin? Susah. Makanya jangan heran, kalau andai kata saudara ngelihat, orang-orang yang kaya secara materi, tapi hitung-hitungan. Tapi untuk diri sendiri royal. Tapi untuk memberi ke orang lain, susahnya minta ampun. Jajanin temen aja hitung-hitungan. Padahal rumahnya ada banyak, mobilnya ada banyak. Doilah cuma ke kafe jajanin kopi aja ngitung-ngitung. Tapi buat diri sendiri nih ya, wah. Tapi buat orang lain, ini lagi ngomongin saya. Kenapa? Kalau uang itu jadi kita anggap sebagai sumber kebahagiaan kita nggak bisa ngelepasin duitnya. Ini juga yang bikin saya tuh kadang-kadang gini ya. Ini sekali lagi ini nggak menghakimi loh ya. Ini nggak menghakimi loh. Ini kayaknya berat amat sih khotbah hari ini. Ini nggak bermaksud menghakimi. Ini juga ada beberapa kali saya dengar. Mau ngapain? Tujuan kamu mau ngapain? Saya mau nyari uang sebanyak-banyaknya. Ini udah beberapa kali nih, ada orang ngomong begitu ke saya soalnya. Saya mau nyari uang sebanyak-banyaknya. Ini kesan pertama saya ya. Pas lagi ngedengar orang itu ngomong begitu, ini sekali lagi nih, ini butuh pendalaman yang lebih lanjut nih ya. Kalau ada orang ngomong kayak gitu ke saya, langsung tuh yang muncul pertama kali di pikiran saya, ini orang hitung-hitungan. Pelit. Kenapa begitu? Ya tadi tuh yang udah saya bilang.
Kalau dia nyari uang raup sebanyak-banyaknya untuk tujuan diri sendiri, dia susah ngelepasin duitnya. Makanya saya bilang, nih orang hitung-hitungan nih. Walaupun butuh konfirmasi lebih lanjut nih ya. Tapi itu, terus aja lanjutannya itu. Saya meragukan hubungan dia sama Tuhan. Orang yang ngomong begini, saya ngeraguin hubungan dia dengan Tuhan. Ini nggak bermaksud menghakimi nih ya. Tapi seenggaknya itu indikator awal buat saya, kalau andai kata saya diminta untuk mentor dia, saya tahu ngarahin dia ke arah mana. Karena kalau tujuannya gitu, ini orang mesti melalui dua hal. Satu, dia mesti diubah dulu persepsinya melalui perenungan firman Tuhan bahwa uang bukan segalanya. Satu. Kalau gagal, kalau enggak, kayaknya nih orang mesti ngadepin kasus peristiwa di mana seluruh duitnya itu nggak bisa nolong dia. Karena uang itu bukan juru selamat. Kalau saya mau nyari duit sebanyak-banyaknya, seakan-akan kayak itu semuanya gitu ya. Uang itu bukan juru selamat. Mesti ngalamin kasus di mana uang itu nggak bisa nolong. Baru pada saat, dan Tuhan yang bisa tolong, baru pada saat dia ngelewatin itu, nih orang kece banget, cakep banget. Karena dia diberkati, sukses dalam masalah materi, financial, dan sekarang mudah memberi. Karena nggak terikat sama duitnya. Mantep banget kalau udah begitu. Jadi, kalau ngomongin soal masalah memberi, kalau ngomongin soal masalah kemurahan hati, nggak ada hubungannya dengan status sosial, nggak ada hubungan dengan berapa banyak harta yang saudara punya, tapi ini justru berkorelasi dekatnya dengan seberapa saudara percaya sama Tuhan itu. Karena dia itu sumbernya soalnya, sumber duitnya. Karena memberi itu berarti seakan-akan kita tuh kehilangan gitu. Tapi kalau andai kata kita memberi, kita tahu bahwa yang menyuruh kita memberi adalah Dia yang memberkati kita, memberi itu nggak akan takut. Ini kan berarti ada masalah di iman sebenarnya. Jadi hubungan dengan Tuhan. Saudara, patut diingat bahwa tujuan akhir kita adalah kemah abadi, bukan uang. Mudah, gampang banget tergoda bahwa uang itu adalah segalanya gitu. Tapi ubah mindsetnya. Tujuan akhir kita itu adalah kemah abadi. Bukan gede-gedean uang, bukan gede-gedean harta, bukan. Jadi gunakan mamon untuk diterima di kemah abadi. Itu kata Tuhan Yesus kan. Jadi jangan takut sama duit. Jangan anti sama uang. Juga jangan fobia sama uang kayaknya. Ini nggak mau ke arah ekstrim yang sana juga ya. Kita nggak fobia sama uang, tetapi kita akan menggunakan uang supaya kita diterima di kemah abadi. Jadiin uang itu alat, bukan Tuhan kita. Saya masukin sini ke dalam memberi, memang ada beberapa yang kepikiran sama yang kepikiran ini beberapa ya. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa. Nih, kenapa kok kita susah banget memberi? Ada egois di situ ya. Egois itu yang tadi tuh. Ada rasa takut juga kalau saya memberi saya kekurangan. Lalu ada nggak peduli. Ini kalau dibahas satu-satu seru nih, ini jadi tema khotbah sendiri. Lalu ada keterbatasan, ada kekerasan hati. Ya ada juga yang kekerasan hati ngomongnya. Ada yang kepahitan juga bisa jadi. Lalu ada ketidakmengertian akan firman Tuhan. Lalu bisa juga karena ketidakpercayaan kepada Tuhan tadi ya, iman, atau kepada institusinya justru. Jadi memang ketidakpercayaan kepada institusi ini juga bisa berakibat orang jadi kendala kenapa dia nggak mau memberi gitu. Tapi ini menarik ya, ini saya ingin sedikit mengenai masalah kendala memberi. Tapi yang menurut saya terbesar dari kendala-kendala memberi itu adalah keegoisan, ketakutan, dan ketidakpercayaan.
Keegoisan ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ketakutan itu tadi. Ketika kita ngerasa kalau andai kata kita memberi, kita kehilangan. Padahal kalau Tuhan yang nyuruh kita memberi, Dia itu sumbernya. Dia itu sumbernya. Kita lanjut ya. Kita coba lebih dalam lagi ya, dikit ya. Kita ngomongin lebih dalam. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita bicara memberi itu dasarnya itu hubungan dengan Tuhan. Dasarnya itu iman nih. Seseorang kenapa bisa memberi ya memang dasarnya karena dia punya hubungan dengan Tuhan, itu bagus. Yang kedua, berilah dengan sukacita. Motifnya nih karena masalahnya. Iya, berilah dengan sukacita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ini ada contoh lain di mana seorang memberi, di dalam Alkitab di mana seorang memberi pada saat kondisinya itu sebenarnya lagi nggak baik. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 ngomong begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan, ini kata-katanya selagi, bersamaan, selagi kan, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat dia nih tadi menguatkan yang pertama tadi bahwa jujur nggak ada hubungannya kemurahan hati dengan berapa banyak harta yang kita punya, nggak ada hubungannya. Karena seseorang bisa miskin secara materi tetapi murah hati, generous dalam kemurahan, kaya dalam kemurahan. Dan ini menarik dan ini problem saya ngerasa bahwa saya sendiri di dalam doa ketika lagi ngerenungin ini selama beberapa waktu yang lalu, buat saya nih, ini saya nggak tahu buat saudara, buat saya kisah janda yang miskin dan jemaat Makedonia ini rada menyebalkan buat saya. Menyebalkannya kemana? Menyebalkannya kenapa? Karena saya nggak ngelihat akhirnya. Gini, kita ngelihat kisah janda yang miskin tadi dari sudut pandang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tetapi kita nggak ngelihat kisah itu dari janda si miskin itu. Yang pertama nih, saya pengen tahu, nanti mungkin saya akan tanya waktu ketemu di sorga. Pas dia masukin persembahan itu, apakah dia disuruh Tuhan? Pagi-pagi ada suara yang datang, berikan seluruh hartamu. Dan dia ngikutin itu satu. Yang kedua, setelah pulang dan selama beberapa waktu kemudian, apakah dia jadi orang kaya? Saya sih berharap ada satu kisah di Kisah Para Rasul yang ngomongin tentang janda si miskin ini. Setelah beberapa waktu yang lama, janda yang Tuhan jadiin contoh tuh di bait suci itu ternyata awet muda kayak artis Korea. Dan sekarang kaya, punya mobil 3. Waktu itu gak ada mobil sih, kereta kuda. Saya sih berharapnya begitu. Apakah dia pulang dari bait suci tiba-tiba kecemplung ke got, tapi di dalam got itu ada emas 1 kilo? Tiba-tiba mendadak dapat itu sih yang saya harapin jujur. Kenapa begitu? Karena pengorbanannya gede. Dia kasih semua. Masa berkatnya gak gede? Penasaran kan? Nah itu kan saya mau tanya kan jadinya kan? Gak ada di dalam Alkitab. Tapi taruhlah begini. Ini jadi pertanyaan nih kan? Kalau apa yang kita kasih ke Tuhan sepertinya gak menghasilkan seperti apa yang kita mau tetap memberi apa enggak? Mau tetap kasih nggak? Iya kan, ini menarik kan? Ini kan jadi pertanyaan kita, iya kan? Mengapa sih kita memberi sebenarnya? Motifnya tuh apa sih? Ini ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang menarik di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20.
Tuhan ngomong kayak gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini saya lost word. Gini, ini pernyataan yang menarik. Pernyataan yang menarik karena gini, ternyata di sorga juga ada deposito. Ada investasi sorga namanya. Tuhan akan menghitung semua pemberian kita, iya itu pasti. Dan ada ayatnya juga. Coba keluarin lagi deh, Matius 7 Amsal 11 ayat yang ke-25. Ini ya, ngomongin soal motivasi ya. Matius 7 ngomong gini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Ini janji Tuhan ya. Tuhan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi memang dalam kasus memberi, Tuhan janji memang orang itu akan diberkati. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang murah hati. Memang iya loh, memang benar. Tapi yang jadi masalah nih ya, jangan pernah ngajarin Tuhan berkatnya apa, bentuknya apa, besarannya berapa, kapan dikasihnya. Rasanya Tuhan gak perlu nasihat kita. Problem dengan kita adalah kita yang nentuin upahnya berapa. Tuhan, saya mau ngasih seed of faith. Tapi ini rumah udah kekecilan Tuhan. Itu namanya, saudara ketemu miliuner, saudara kasih semangkok bakso, saudara minta mercy-nya dia. Itu kalau di dunia nyata, digaplok. Ini sorry ya, saya ngomong rada pedes nih. Ini hiperbola maksudnya, supaya saudara nangkep maksudnya. Problem dengan kita adalah kita yang tentuin maunya apa gitu. Ini kan transaksi jadinya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui kebutuhan kita, nggak usah diajarin saudara butuh apa. Bahkan seringkali ya, dia lebih tahu daripada apa yang kita pengen. Dia lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Dan dia akan cukupin itu gitu. Yang bahkan sesuatu, nih masalahnya udah kejadian di dalam. Saya juga, saya nggak nyangka misalnya yang Tuhan kasih itu memang sesuai dengan kebutuhan saya memang. Itu nggak pernah saya minta masalahnya. Yang saya minta yang lain, tapi dikasihnya yang lain. Tapi setelah ngedapetin itu, saya baru sadar dan pikir-pikir, benar juga ya. Dan ini kayak pelajaran dari pengalaman hidup. Dan iya ya, Tuhan lebih tahu kebutuhan saya daripada saya sendiri gitu. Karena seringkali apa yang kita minta itu bisa jadi bukan kebutuhan kita. Jadi Tuhan akan berkati kita, iya, cuma jangan tentuin, tolong jangan tentukan. Berkatin jenisnya apa? Kapan dikasihnya? Berapa besarannya? Karena kalau tadi dibilang bahwa kita memberi kepada orang lain itu seperti kayak nabung di sorga, bisa jadi upah kita akan kita terima di sorga, bisa jadi. Atau bisa jadi diterima oleh generasi berikut, siapa tahu. Problemnya adalah, nih kita tuh nggak sabaran gitu ya. Kayaknya kalau saya memberi itu saya mesti ngeliat dalam waktu bulan depan pohon di rumah saya itu bunganya duit. Gak sabar gitu rasanya. Padahal tenang dulu gitu. Dan
kalau motivasinya keliru, ini ada satu yang menarik juga nih dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Waktu saya waktu itu cepet ya ternyata ya, tinggal 11 menit. Tuhan ngomong gini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ingat ya, jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Next. Tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini kita ngelihat ayat ini Matius 6 ayat 1-4 dari motivasi yang keliru ketika memberi, ya. Dan Tuhan bilang begini, kalau motivasi kita keliru dalam hal memberi, maka Tuhan gak akan ngasih upah atas pemberian kita. Kan tadi dibilangnya gitu kan. Upahnya apa? Upahnya adalah ketika kamu mendapatkan apa yang menjadi dasar motivasi kamu, itu upahnya. Tapi nilai upah itu gak akan punya nilai kekal. Misalnya, kalau saya ngasih supaya saya dapat nama, dan benar saudara puji saya, maka that's it, selesai sampai di situ. Itu upah saya. Tapi buat Tuhan, pemberian itu nggak ada nilainya. Pemberian itu nggak punya nilai kekal. Jadi kalau saudara ngasih untuk benefit, ketika saudara ngedapatin benefit, selesai sampai situ. Tapi nggak punya nilai kekal. Sayang banget, ya nggak? Padahal kan Tuhan bilang, nih, tujuan kita itu kemah abadi. Gunain mamon untuk kemah abadi. Kalau kita punya uang tapi nggak bernilai kekal, buat apa? Sayang. Terakhir, udah ngebut dikit, waktunya udah mau habis. Yang ketiga, di dalam setiap berkat kita ada benih untuk ditabur. Dalam setiap berkat kita itu ada benih untuk ditabur. Tuhan mendorong semua orang percaya untuk memberi. Mendorong untuk memberi. Ayat-ayatnya ada banyak. Ini sedikit aja ya ayat-ayatnya ya. Saya bacain untuk saudara. Next, coba lihat ya. Nah, Ibrani 13 ayat yang ke-16, Filipi 24, Kisah Rasul 20:35. Ini 3 ayat ini banyak sebenarnya ayatnya banyak ya. Ini 3 ayat nih. Nanti ada 4 ayat sebenarnya. Ayat yang keempatnya di slide berikut. Ibrani 13:16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara lihat tuh ya, perbuatan baik, memberi bantuan, itu kayak korban persembahan buat Tuhan. Jadi korban bakaran sekarang ya jenisnya ya bantuan, perbuatan baik, itu harum tuh di hadapan Tuhan tuh. Filipi 2 ayat 4, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, jangan egois, tapi kepentingan orang lain juga. Maksudnya apa? Ya tolonglah, saling tolonglah. Kisah Rasul 20 ayat 35, dan segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lihat ya. Next. Ini ayat terakhir. Camkan ini. Ini konteksnya memberi ya. Camkan ini. Ini konteks ayatnya benar nih, konteks ayatnya memberi nih. Jadi saya nggak ngaco-ngaco nih ya. Camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini pakai konteks benih jadi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gimana kok orang bisa memberi dengan sukacita? Ya tadi itu jawabannya. Kalau saudara punya hubungan yang kuat dengan Tuhan dan saudara yakin bahwa Tuhan adalah yang Tuhan akan memberkati saudara, mencukupi kebutuhan saudara, saudara ngelepasin uang itu karena saudara tahu Tuhan yang adalah sumber berkat akan memberi saya berkat.
Tapi yang biru ini nih yang menjadi penekanan poin ini. Ia itu I-nya gede ya Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang kaya, nggak ada tulisannya kaya ya belakangnya ya. Tapi bagi kamu, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi gini, dari konteks bahwa Tuhan minta bahwa kita semua sebetulnya harus saling mengasihi, harus saling memberi, harus saling memperhatikan satu sama lain. Dan dalam konteks bahwa Tuhan bilang bahwa Dia yang menyediakan benih untuk ditabur, untuk dikasih kepada orang lain. Berarti gini kan, ini kesimpulannya ya. Dalam setiap pemasukan yang saudara punya, itu ada benih untuk ditabur. Jangan dihabisin sendiri. Dalam setiap berkat yang kita dapetin, itu ada jatah orang lain. Kasih buat orang lain. Percaya deh, Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Tetapi Tuhan yang sama juga akan memberkati kita melalui orang-orang yang lain lagi dan mencukupi kebutuhan kita. Di sini loh tubuh Kristus itu jalan, tubuh itu kerja. Kita saling melengkapi satu sama lain. Jangan ditahan berkat orang. Bulan depan kita itu masuk bulan misi. Dan ini ada proyek-proyeknya kan. Saudara doain benar-benar. Tuhan ini ada jatah berkat nih kayaknya buat orang lain deh dalam nih saya nih. Yang mana nih? Berapa persen nih? Berapa banyak yang mau saya kasih? Atau bisa gini juga nih. Kemarin itu ada percakapan antara saya dengan salah satu anggota lab saya tuh. Dan kita lagi ngomong soal masalah memberi ini juga nih, masalah memberi. Banyak orang, jujur nih, kalau kita mau buka mata, mau buka kuping, banyak orang di sekitar kita tuh yang kurang. Yang bisa jadi butuh bantuan kita. Doain benar-benar Tuhan bulan ini arahin Tuhan mau saya bantu siapa. Berdoa aja. Ini saya dapat berkat, nggak seberapa Tuhan. Ya memang nggak seberapa ya. Janda miskin itu ngasih 1 peser karena uangnya memang begitu. Tuhan nggak ngelihat itu kok. Kemurahan hati itu sekali lagi ya, kan nggak bergantung dengan berapa jumlah uang yang saudara punya. Jumlah uang yang saudara punya berpengaruhnya kepada jumlah besaran yang saudara kasih gitu. Tapi nggak bergantung ke kemurahan hati. Jadi doain benar-benar ketika Tuhan saudara mau jadi saluran berkat kah? Tuhan kasih benih nih. Jadi ada benih, ada roti untuk dimakan. Kan 2 tuh ya tadi ya dibilangnya ya. Ada benih, ada roti untuk dimakan. Benih ini jatah orang, roti untuk dimakan jatah saya. Benih ini mau disalurin ke siapa? Dari setiap yang kita dapat ada jatah orang kayak lagi. Dan Tuhan akan memberkati pemberian itu. Dan kita udah jadi saluran berkat buat orang. Dan orang itu akan ngelihat bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidupnya melalui apa yang kita beri. Jadi jangan anggap remeh pemberian kita, sekecil apapun itu. Itu bisa ngubah kehidupan orang loh. Karena orang bisa ngelihat Tuhan. Jadi mari pada saat ini jadilah orang yang murah hati. Tetapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nih jangan berpikiran bahwa Tuhan saya masih kurang percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi percaya juga bahwa kita ini juga bisa jadi saluran berkat sekecil apapun yang kita punya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan gerakin hati saya. Dia Tuhan, walaupun saya nggak tahu saya bisa ngasih berapa nih. Tapi Tuhan, kalau memang ada benih untuk ditabur,
Dan Tuhan akan memberkati benih ini dan untuk kehidupan saya juga. Kasih tahu saya mau salurin kemana. Dan kita akan jadi saluran berkat Tuhan. Semua di antara kita. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Oke, sekali lagi setelah firman Tuhan itu adalah saat yang paling baik untuk kita merenung dalam kehidupan kita. Dan ini yang mari kita renungin sama-sama. Ini termasuk saya juga. Pada saat ini, apa yang membuat saudara sulit, apa yang membuat kita sulit untuk memberi? Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa ada benih untuk ditabur yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, ini sesuatu yang saudara cuma bisa jawab di dalam hati kita, dalam hati saudara sendiri, dalam hati saya sendiri ya. Apa sih yang membuat saudara sulit untuk memberi pada saat ini? Apa yang membuat kita tuh sulit untuk melepaskan? Apa yang membuat kita itu sulit untuk, Tuhan ini sebenarnya jatah orang dan saya mau kasih. Apa yang membuat sulit? Takut? Apa kita takut? Takut kekurangan, takut. Tuhan ini ada ketakutan bahwa di dalam hati saya bahwa saya takut benar, saya takut Tuhan. Saya takut kalau saya kasih saya gak cukup. Apakah saudara ngerasa bahwa saudara terikat dengan uang itu nih, Tuhan ini satu yang menikmat buat saya nih, masa saya kasih? Apa pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara, Tuhan saya gak percaya loh kalau Tuhan memberi gitu. Tuhan mencukupi kebutuhan saya ini masalah iman nih, jangan salah nih ada orang yang berpikir seperti ini juga sih. Tapi pada saat ini, yuk mari kita deal dengan ketakutan yang saudara punya, dengan hambatan yang kita punya pada saat ini. Kalau Tuhan adalah Maha Hadir dan pada saat ini Tuhan ada di depan saudara, let's deal with it. Bilang sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kita? Saya kasih saudara waktu untuk berdoa. Saya kasih saudara waktu untuk bercakap-cakap sama Tuhan. Ini bebas ya. Saya nggak percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang murka dan pemarah kalau saudara jujur. Kalau saudara ngerasa bahwa Tuhan itu, Tuhan sorry, saya nggak percaya bahwa Engkau adalah mencukupi kebutuhan saya. Ngomong aja. Bilang aja sama Tuhan, deal aja sama Tuhan. Ngomong, Tuhan saya nggak percaya kalau Tuhan itu mencukupi kebutuhan saya. Oke. Ngomong itu di dalam doa, ngomong itu di hadapan Tuhan dan bilang Tuhan, saya nggak percaya, tapi saya suka Tuhan itu dengan orang, saya tahu bahwa Tuhan itu suka dengan orang yang terbuka aja. Kalau saudara ngerasa bahwa Tuhan, saya takut kalau saya memberi, saya ngerasa saya kurang, gak cukup buat saya, ngomong aja. Kalau saudara ngerasa bahwa Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi hambatan saudara. Tapi pada saat ini terbuka aja. Saya nggak bisa mewakili jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi inilah doa saya. Doa saya adalah pada saat ini ketika saudara berhubungan langsung dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawabannya kepada saudara. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kasih-Nya. Tuhan akan memeluk saudara. Dan Tuhan bisa jadi akan menepuk-nepuk pundak saudara mengatakan, don't worry. Aku adalah Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau. Saya nggak tahu. Jadi pada saat ini sekali lagi ngomong aja sama Tuhan. Tapi kalau pada saat ini sudah ngerasa Tuhan saya ready, saya tahu ada benih di situ dan benih ini harus saya tabur. Tuhan arahkan saya harus kasih kemana? Tuhan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Siapa yang harus saya bantu? Apakah saya memberikan kemana?
Kemana saya harus arahkan benih ini? Berdoa itu juga kepada Tuhan. Udah ngomong sama Tuhan, Tuhan ini buat siapa? Buat hati saya lebih peka, buat telinga saya lebih peka untuk mendengar suara Tuhan dan arahkan Tuhan, saya harus kasih siapa? Kalau itu adalah doa saudara, doakan. Ini yang Tuhan mau sih dalam kehidupan kita, bahwa setiap di antara kita jadi saluran berkat. Semua di antara kita jadi saluran berkat. Nggak peduli apakah saudara ngerasa bahwa saudara berkelimpahan secara materi atau tidak. Nggak masalah itu kok, bukan masalah itu kok. Tapi kita harus jadi saluran berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Siap-siap, Tuhan akan memberkati kita. Kalau pada saat ini saudara, Tuhan arahin kemana? Siap-siap kalau dia kata saudara mendengar jawabannya, taat sama suara itu. Tuhan itu sumber berkat. Dia bisa ngasih saudara berkat dari sumber yang tidak terduga. Saya udah pernah ngalamin soalnya. Tuhan bisa kasih saudara berkat dari sumber-sumber yang saudara mungkin bisa jadi gak ngerti. Tuhan bisa menggerakkan hati banyak orang soalnya. Tapi pada saat ini mari kita berperkara dengan kesulitan yang kita punya. Bapak Surgawi, engkau lihat tiap hati, kau lihat tiap doa yang dipanjatkan. Kau lihat mungkin ada pribadi yang terbuka sama Tuhan, yang bilang sama Tuhan, Tuhan ini kendala saya. Tuhan ini masalah saya. Tuhan ini kesukaran saya. Tuhan ini kesulitan saya. Tuhan ini adalah tantangan saya. Sehingga saya sulit untuk memberi. Bapak surga, pada saat ini aku berdoa. Bapak, kau tahu kau adalah pengasih. Pada saat ini aku berdoa Tuhan. Berikan damai sejahtera kepada umat-Mu. Berikan damai sejahtera, sukacita kepada kami semua. Bapak Surgawi, kami rindu dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang dekat bersama-sama dengan kami dan gak pernah ninggalin kami. Dan apabila ada dari antara kami yang berdoa, Tuhan mau arahin kemana ini benih yang pada saat ini saya punya, Bapak Surgawi, berikan tuntunan dan arahan berasal daripada surga. Bapak, satu hal yang kami tahu dan satu hal yang kami inginkan, kami gak cuma sekedar nerima, tapi kami juga harus memberi. Oleh karena itu, pada saat ini, berikan kekuatan, berikan ketabahan hati, berikan tuntunan yang berasal daripada Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami ingin melihat berkat dari Tuhan juga. Kami rindu ya Bapak Surgawi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami di dalam kehidupan kami, dan kami rindu melalui apa yang kami berikan, melalui berkat yang kami berikan kepada orang lain, tangan Tuhan juga bekerja menjangkau orang itu, mengubah kehidupan orang itu. Dan mereka juga bisa ngelihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak surga, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak, inilah kami, seluruh keberadaan kami. Yes, kami tahu kami lemah, kami tahu kami gak kuat. Tapi ketika kami berjalan bersama-sama dengan dengan Tuhan, kami akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak surga, bersyukur.